Shalom, salam sukacita buat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan ini untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami saat kami memasuki waktu renungan ini. Biarkan kasih-Mu yang mengalir dari Kolose 3 ayat 14 mengisi dan membawa penyembuhan bagi kesehatan mental kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada henti, yang memperkuat persatuan di antara kami sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Ajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang tulus, memaafkan dengan ikhlas, dan melayani sesama dengan sukacita. Semoga renungan ini menjadi sumber penghiburan, penginspirasi, dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Semoga kami menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh renungan ini di tangan-Mu, Tuhan. Jadikan setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang subur dalam hati kami. Bantu kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kasih sebagai pilar menjaga kesehatan mental yang didasarkan pada Kolose 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudara terkasih, kesehatan mental adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Semakin kompleksnya tantangan hidup, tekanan pekerjaan, dan berbagai masalah lainnya dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Namun dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 14, kita menemukan sebuah pesan yang relevan dan penting untuk menjaga kesehatan mental, yaitu tetapi yang terutama ialah kasih yang mengikatkan segala yang sempurna dalam persatuan. Demikian Kolose 3 ayat 14 berkata. Dan inilah kasih itu. Yang pertama, kasih mengurangi stres. Kehidupan yang sibuk dan berbagai tanggung jawab dapat menyebabkan stres yang berlebihan. Dalam suasana seperti itu, kasih memiliki peran penting dalam mengurangi beban stres. Ketika kita mengasihi dan dicintai, kita merasa didukung dan diterima dalam keadaan apapun. Ketika kita merasa dipahami dan dihargai, tekanan dan kecemasan kita cenderung berkurang. Kasih yang ditunjukkan melalui perhatian, dukungan, dan perhatian yang tulus membantu meredakan pikiran dan hati yang gelisah. Yang kedua adalah kasih membangun persatuan dan kepercayaan. Ketika kita hidup dalam kasih, kita membangun hubungan yang kuat dengan sesama. Kasih mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan kepedulian. Ini menciptakan suasana yang membangun persatuan, di mana kita saling mendukung dan bekerja bersama. Ketika ada kepercayaan dalam hubungan, rasa aman dan nyaman hadir, yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Hubungan yang bercirikan kasih menginspirasi orang untuk bersama-sama mengatasi masalah dan merayakan kebahagiaan bersama. Yang ketiga adalah kasih dan kekuatan memaafkan. Salah satu hal yang dapat merusak kesehatan mental adalah ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri atau orang lain. Namun, kasih mengajarkan kita untuk memaafkan dan memberi ruang bagi pertobatan dan perbaikan. Ketika kita memaafkan, beban emosional dan pikiran negatif yang mungkin kita rasakan terkait dengan pengalaman buruk atau luka hati dapat terangkat. Memaafkan bukan berarti melupakan,
tetapi merupakan langkah pertama menuju penyembuhan dan kesehatan mental yang lebih baik. Yang keempat adalah kasih dan pemberian diri untuk orang lain. Terkadang kita cenderung berfokus pada diri sendiri dan masalah kita sendiri, yang dapat menyebabkan kita merasa terisolasi atau hampa. Namun, ketika kita memusatkan perhatian pada orang lain dan memberikan diri untuk melayani, kita merasa diisi kembali dan memiliki tujuan yang lebih besar. Kasih yang ditunjukkan melalui pelayanan membawa kebahagiaan dan memenuhi hati kita dengan kepuasan yang mendalam. Dalam kesimpulannya, pesan dari Kolose 3 ayat 14 menyampaikan pentingnya kasih dalam menjaga kesehatan mental kita. Kasih memberikan dukungan, membangun persatuan, dan mengurangi stres dalam hidup kita. Kasih juga mengajarkan kita untuk memaafkan dan melayani orang lain dengan tulus. Ketika kita hidup dalam kasih, kita mencerminkan karakter Kristus dan menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kasih setiap hari, menjaga kesehatan mental kita dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur atas renungan ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas pesan kasih-Mu yang menjadi pilar menjaga kesehatan mental kami. Kami mohon ampunan atas segala kelemahan dan kesalahan kami. Bantulah kami untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kasih dapat mengalir dalam segala tindakan dan perkataan kami. Ya Tuhan, semoga Engkau menguatkan iman kami dan memperkuat persatuan di antara kami sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan mampu menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bimbing dan lindungi kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Biarlah kesehatan mental kami selalu terjaga dan diperkuat oleh kasih-Mu yang tiada tara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan renungan harian yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.